Nah, yang tidak kalah luar biasa juga adalah seorang Umi Pipik ya, yang memang ditinggal oleh soulmate itu merupakan ujian yang luar biasa. Tapi memang di luar itu Umi Pipik ini selalu bersemangat gitu ya untuk bisa selalu hadir untuk keempat anaknya, bahkan juga hingga saat ini bisa sampai sukses. Apalagi juga sempat mengalami musibah ya, di mana rumahnya sempat terbakar, tapi sekarang tinggal di rumah yang merupakan mungkin rumah idaman bagi banyak orang. Rumah idaman, karena dulu juga katanya sempat pindah kontrakan selama 12 kali juga gitu ya. Itu bukan sesuatu yang mudah baginya, pasti sebagai seorang single parent gitu ya. Tapi sekarang katanya sudah punya rumah yang bergaya. Ini lumayan kontras Amerika dan juga Arab gitu ya. Seperti apa ya, kita akan lihat ya, ini dia untuk Anda. Here we go. Miliki sebuah rumah megah di kawasan asri dengan luas tanah mencapai 750 meter persegi. Inilah kisah Umi Pipik menapaki perjuangan selama 11 tahun pasca almarhum Uje meninggal dunia. Ternyata untuk membangun rumah semegah ini, istri mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini butuh proses selama 5 tahun. Umi Pipik dan keempat anaknya pun memiliki kisah pahit dulu, di mana pasca Uje meninggal dunia, kediaman mereka terbakar akibat ulah sang mantan karyawan. Lantaran trauma, rumah tersebut kemudian dijual, hingga Umi Pipik dan anak-anak harus 9 kali berpindah-pindah kontrakan. Proses pembangunan rumah itu tuh, aduh, jungkir balik banget. Memeras keringat banget. Iya, maaf, dulu tuh kan Umi rumahnya juga pernah kebakaran. Iya, rumahnya bukan di 10 sini. tahun lalu kan? Iya. Bukan yang ini? Bukan, 10 tahun yang lalu di daerah Bintaro, Rempoa. Itu rumah yang waktu itu benar-benar kita beli waktu sama almarhum kan. Terus begitu rumah itu kebakar kan kita nggak mungkin untuk tinggal di situ lagi. Anak-anak juga trauma. Dan tapi kenangan kan di situ semua nih. Tetapi kan untuk membangunnya itu butuh dana yang besar dan itu udah berantakan banget. Akhirnya udah itu dijual atau gimana? Akhirnya ya sudah, karena memang ya udah ada suatu hal, akhirnya ya udah dijual aja. Akhirnya bangunnya ini 5 tahun. 5 tahun. Dengan kerja keras sendiri. Iya. Katanya waktu 5 tahun itu ya pas proses pembangunan ini sampai ngontrak dari satu kontrakan ke kontrakan lain sampai 12 kali ngontrak, bener? 9 kali lah. 9 kali. Kini telah memiliki rumah yang megah dan luas. Belum lama ini Umi Pipik pun diberi kado satu rumah lagi oleh sang putra Abizar Al-Ghifari. Meski demikian, Umi Pipik belum menempatinya karena lebih nyaman tinggal bersama dengan anak-anak. Dibeliin Abizar. Tapi Abizar mah baik banget ya. Katanya pernah beliin Umi rumah juga, bukan rumah ini? Bukan. Berarti rumahnya 2 sekarang, alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah ya, Mi. Tapi kosong. Saya pikir nanti ya udahlah buat dia aja gitu. Orang saya juga baik banget di Abizar ya. Satu hal yang pasti, tinggal bersama anak-anak adalah kebahagiaan terbesar bagi Umi Pipik. Apalagi bisa menyaksikan anak-anak semakin bertumbuh dewasa dengan berbagai kesuksesannya masing-masing. Ya banyak banget hal-hal yang membuat saya sampai akhirnya di titik ini alhamdulillah gitu, masih banyak dikasih walaupun ujian bertubi-tubi, tetapi banyak lebih nikmatnya, dikasih nikmat sama Allah. Anak-anak, melihat anak-anak yang soleh-solehan, melihat masih bisa sekolah mereka, masih bisa berkarya, masih kompak, itu buat saya, oh saya bisa sampai di titik ini ya karena Allah yang membuat kita nggak boleh ragu gitu. La tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah itu selalu bersama gitu. Ini harus dinikmati ya, karena memang ketika kita menjadi single parent terus mempunyai anak yang berbagai macam karakter, nggak mungkin satu karakter anak ini dengan anak ini sama. Pasti anak saya empat-empatnya karakternya beda-beda. Yang ini keras, yang ini lembut, yang ini pendiam kan gitu. Lalu bagaimana kita yang lebih memahami mereka gitu. Jangan kita minta dipahami sebagai seorang orang tua yang harus dituruti kehendaknya, enggak. Tapi kita memahami, nak begini. Jadi ini yang harus orang tua lakukan gitu loh. Diakui wanita kelahiran Semarang, Jawa Tengah ini, hidup sebagai single parent bukanlah hal mudah. Apalagi memiliki 4 anak. Ia pun mengenang masa-masa sulit pasca ditinggal Uje, di mana dalam keadaan anak-anak masih kecil, ia terpaksa memerankan peran ganda, tidak hanya sebagai ibu, melainkan juga sebagai ayah. Pasti juga dirasain oleh semua para istri yang sudah ditinggal suaminya gitu.
ditinggal bercerai sama ditinggal meninggal itu beda ya. Maksudnya ditinggal bercerai kan kapanpun bisa ketemu, masih bisa dialog, masih bisa support anak gitu. Misalkan anak ada wisuda, dua-duanya masih bisa datang. Kalau ini kan yang apa namanya dipisahkan dengan kematian ini yang berat, yang ketika anak butuh, oh ayah sudah nggak ada. Itu hal-hal itu yang saya harus terus menguatkan diri saya untuk saya juga bisa menjadi seorang ibu dan ayah buat mereka. Ya saya disuruh harus selalu kuat, harus selalu meminta apapun tuh, menyerahkan segalanya kepada Allah, nggak boleh berharap sama manusia. Karena semakin misalkan kita butuh, ya udah Allah dulu minta gitu. Jangan sampai akhirnya kita lupa kepada siapa yang kita minta, tapi kita mengharapkan manusia yang akhirnya kalau nggak pengharapan itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau, kita jadi kecewa gitu. Itu yang alhamdulillah sampai sekarang saya terapkan dari saya sama anak-anak saya. Pelajaran hidup yang bisa kita ambil hikmahnya juga ya, dimana pada akhirnya kita sebagai individu juga harus strong nih ya. Benar. Karena memang kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, apalagi juga ini contoh nyata di mana Umi Pipik menjadi seorang single mom dan akhirnya berhasil gitu ya membesarkan keempat anaknya. Ya, karena memang untuk menjadi seorang single mom dan membesarkan, apalagi membuat mereka sukses itu bukan perkara yang mudah ya Uni ya. Apalagi harus bergelut dengan emosi, kemudian juga finansial gitu. Tapi kalau kita lihat memang ya Tuhan memberkati mereka juga, dan pastinya juga kita doakan agar semuanya lancar ke depannya ya. Amin.